Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi mata kuliah pengantar ekonomi makro yang berjudul Keseimbangan Ekonomi Terbuka bagian kedua. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang dapat berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di seluruh dunia. Interaksi ini dilihat dalam dua cara, yaitu jual beli barang dan jasa di pasar barang dunia dan jual beli aset modal seperti saham dan obligasi di pasar finansial dunia. Baik, kita mulai pembahasan materi kita untuk minggu ini. Capaian pembelajaran untuk materi minggu 10 ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang ekonomi makro perekonomian terbuka. Buku referensi yang digunakan untuk menyusun materi ini antara lain: 1. Penulis Mankiw dengan judul Principle of Economic, penerbit Cengage Learning. Kedua, penulis Gunawangsih dengan judul Ekonomi Makro Sebuah Pengantar, penerbit LPFE Trisakti. Ketiga, penulis Sukirno dengan judul Makroekonomi Teori Pengantar, penerbit Raja Wali Pers. Dan yang keempat, penulis Mandala dengan judul Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar, penerbit FEUI Jakarta. Bobot penilaian mata kuliah ini diambil dari 4 kategori. Kategori itu antara lain adalah absensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai tugas. Nilai tugas merupakan gabungan dari nilai forum, kuis, dan tugas besar. Persentase dari 4 kategori dibagi atas 10% absensi, 25% UTS, 25% UAS, dan 45% nilai tugas. Persamaan keseimbangan perekonomian terbuka diperoleh dengan membandingkan dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran agregat, penawaran agregat, dan pendekatan suntikan dan bocoran. Persamaan pengeluaran dan penawaran agregat digambarkan dengan C plus I plus G ditambah X dikurangi M sama dengan persamaan pendekatan suntikan dan bocoran, yaitu C plus S plus T, atau persamaan yang lain adalah I plus G plus X ditambah S plus T plus M. Berikut ini adalah contoh kasus untuk keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, ciri fungsi konsumsi rumah tangga, pajak pemerintah, pengeluaran pemerintah, investasi swasta, ekspor, dan impor adalah seperti di bawah ini. Yang pertama, fungsi penggunaan adalah C sama dengan 500 ditambah 0,8 YD. Yang kedua, pajak adalah 25% dari pendapatan nasional, ini berarti adalah pajaknya sama dengan 0,25 Y. Yang ketiga adalah investasi swasta bernilai I sama dengan 500, sedangkan pengeluaran pemerintah bernilai J sama dengan 1000. Dan yang keempat adalah ekspor negara tersebut bernilai X sama dengan 800, manakala impor adalah 10% dari pendapatan nasional yang dilambangkan dengan M sama dengan 0,1 Y. Selanjutnya dimisalkan perekonomian terbuka ini akan mencapai tingkat kesempatan kerja penuh pada pendapatan nasional sebanyak 6.000. Berdasarkan kepada pemisalan-pemisalan yang dinyatakan sebelumnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, tentukan fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y. 2. Tentukan pendapatan nasional pada keseimbangan. Ketiga, untuk mencapai kesempatan kerja penuh, perubahan yang bagaimanakah perlu dibuat apabila A. Pajak saja yang diturunkan, B. Pengeluaran pemerintah saja yang dinaikkan. 4. Nyatakan kedudukan budget pemerintah pada keseimbangan awal dan pada kesempatan kerja penuh, nyatakan fungsi pajak yang baru. Kelima, adakah ekspor selalu melebihi impor pada kedua keseimbangan tersebut? Dan yang keenam, bolehkah Anda simpulkan mengenai nilai multiplier dalam perekonomian terbuka tersebut? Berikut ini adalah jawaban dalam bentuk grafik untuk keseimbangan perekonomian terbuka. Dilihat pada grafik keseimbangan perekonomian terbuka ini, untuk grafik yang sebelah kiri menggambarkan persamaan pengeluaran agregat dan penawaran agregat, dan yang di sebelah kanan ini menggambarkan grafik suntikan dan bocoran persamaan. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa keduanya melambangkan Y sama dengan AE. AE ini adalah agregat expenditure atau pengeluaran agregat, dan yang di sebelah kanan
W sama dengan S plus T plus M ini adalah menggambarkan untuk persamaan suntikan dan bocoran. Sekian pemaparan materi untuk minggu ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua dan ingat selalu untuk bersinar bersama Unbira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.